Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa mengalihin di kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga nian suatu saat di akhir hayatnya Allah titipkan iman dan Islam, mendapatkan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Sayyidana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya, mulai daripada malam ini sampai nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita bacakan sholawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga tuan rumah sama-sama kita hormati. Alhamdulillah sabar nginon ilahin Allah Ta'ala di kita kesempatan, kesehatan bagi nasodong halangan mandung rab hadir kita di majelis Dalailul Quran setiap malam Jumat. Insyaallah naron kita akan mengkaji lima lanjutan pengajian surah Al-Kahfi ayat 15. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mereniat ansulang sia-sia ima jubukta di majelison sebelum kita maksud tu pengajian ta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi, haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka itu adalah kaum kami yang telah menjadikan daripada selain Allah akan Tuhan. Mengapa mereka tidak mendatangkan alasan yang jelas? Maka siapakah yang paling zalim daripada orang yang membuat kebohongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka carilah perlindungan
tempat berlindung ke dalam gua. Yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Niscaya Allah akan melimpahkan bagimu daripada rahmat-rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah akan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna dalam urusanmu. Onma firman ni Allah dalam surah Al-Kahfi ayat napa 15 na dohot 16. Di dalam ayat napa 15 na Allah Subhanahu wa taala menerangkan di kita bahwasana Allah mencap seorang raja pada zaman Ashabul Kahfi yang bernama Raja Dicyanus, orang yang sangat zalim terhadap Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang membuat kebohongan kepada Allah? Aha maksud kebohongan kepada Allah. Adong do Tuhan na patut disembah, namun isembah kalai Tuhan selain Allah. Iman edokor kazib. Berbohong kala itu Allah Subhanahu wa taala, termasuk Raja Dicyanus dan para pengikut-pengikutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencap di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-15 bahwasanya perbuatan itu adalah akbarul kabair wa azlamul mazalim, sebesar-besar dosa dan sezolim-zolim perbuatan. Jadi pada siapa yang mana paling hebat gabus, hindara menyembah Tuhan. Mana paling zalim perbuatan, hindara menyembah Tuhan. Padahal adong do Tuhan na patut disembah. Ima ayat sebelum naik, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nada'uwa min dunihi ilaha. Tuhan yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Namun Raja Dicyanus masih menyuruh tentaranya, masih menyuruh rakyat-rakyatnya untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zalim mereka regional. Sehingga para ulama-ulama mendokon deretan na paling tinggi dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadong ubat nai selain martaubat, betul-betul tu Allah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ima ayat napa 15 hanya penegasan daripada Allah bahwasana Raja Dicyanus benar-benar alakna zalim terhadap Allah. Hati-hati kita menzolimi diri kita sendiri dosa, menzolimi keluarga kita dosa, menzolimi anak istri orang tua dosa, apalagi menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Sarupo di margabus tutuhan sumbayang majolo naron niya taingay lakuan niya sumbayang. Maribadah majolo naron ko tu zuhur 4 rakaat. Begitu sibuk dengan dunia, lupa ia ucapan niya idokon may kaziba, berdusta kepada Allah, indaraya menyembah Tuhan. Hati-hati dengan ulang kita sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala alakna kazibah, alakna berdusta. Kemudian disambung Allah di ayat 16 tentang kisah ni Ashabul Kahfi. Ahamani Allah taala, apabila ditinggalkan kamu Raja Dicyanus, ditinggalkan kamu pengikut-pengikut ni Raja Dicyanus naso menyembah Tuhan, jalaki ma tempat berlindung ke dalam gua ning Allah Subhanahu wa taala. Rupana ilham doilehen Allah tupi tualak pemuda Ashabul Kahfi anso berlindung di bagasan gua, sehingga Allah taala mengabadikan Ashabul Kahfi di dalam Al-Qur'an. Ilham ditualai sehingga lari alaisian kerajaan menjalaki satu tempat berlindung, kebetulan mapas ilham ni Allah taala dapat kalai sebuah gua. Apabila masuk kamu tu bagasan gua ini, Allah taala yansurulakum rabbukum mir rahmatihi, ilahin Allah taala rahmat-rahmat niya tuamu.
Jadi balarai tapayut kehendak ni Allah Ta'ala nangkan mendapat rahmat maitasian Allah Ta'ala. On manidokon af'alullah, perbuatan ni Allah. Ketika Allah mengilhamkan tua tenta perbuatan baik dan langsung kita laksanakan perbuatan baik, maka datangnya adalah rahmat daripada Allah. Contohnya Ashabul Kahfi. Begitu adong ilham jala di tempat berlindung tu bagasan gua, itu rutialai kebaikanon sehingga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Palaita para dalam kalimat rahmaton, naidokon rahmat adalah kasih sayang daripada Allah. Diambil mun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jabat digabung pengasih dot penyayang masuk me kalimat rahmat. Idokon me rahmat. Berarti sada-sada alaki mendapat rahmat, mendapat kasih sayang sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aso bisa yang mendapat kasih sayang sian Allah harana ia turuti ilham dohot perbuatan-perbuatan hati-hati baikon ketika Allah Ta'ala gerakkan hatinya untuk kebaikan. On maya sada-sada nadalan untuk mendapatkan rahmat ni Allah, langsung kita karejoon perbuatan baiki ketika muncul di bakasan hati-hati tak. Manom bora-bora deh, begitu muncul kebaikan tongkin naimah. Berarti dia terima rahmati. Naron masa jomnai, 2 jomnai. Tapi ketika kita bersegera langsung, pala nomor ibadah, pala nomor zikir, pala nomor usaha, bersegera kita langsung on menaidokon rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang medabut kita indah dong nalai ini selain daripada kasih sayang Allah. Ahadun ingat kamu artini Bismillahirrahmanirrahim. Tukang kameran tahun dulu, nah tujuh adot saya lah. Ahad artini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pala songonon maita membaca Bismillah, artinya ia tenta dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sada maya dapat pahalona membaca Bismillah. Indah pepas tu kalimat rahmat kasih sayang ni Allah. Palana kasih sayang ni Allah, sada dope ilehen Allah kasih sayangi dihiba. Anggo songoni may bayan pangarti ini Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ajaran ni Nabinta indah songoni artina. Sonjero ni Nabinta, beliau bersabda kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apabila engkau berwudu bacalah Bismillah. Maka air yang mengalir kepada seluruh anggota yang dibasuh akan menggugurkan dosa-dosa. Tetapi dengan syarat ning Nabinta membaca Bismillah dengan arti bukan menyebut nama Allah, tapi dengan arti pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ondo maknani Bismillah sebetulnya kajintana jolo don di Al-Fatihah pembukaan Al-Quran. Para dalam namulakan dison di kalimat rahmatihi, kasih sayang. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dapat kome 10 kebaikan sian pahalona daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palai bain kodope dengan menyebut nama Allah, sada dope dapat ko pahalona. Pala ibarat doa mustajab nasakali, tai anggo dengan pertolongan mustajab nasa 10 kali. On mabedana. Karena on donai dokon ni Nabinta. Seperti di hadis lain, isi-isina menggauli istrinya dibaca ia Bismillah dalam arti bakasan hati-hatinya dengan pertolongan Allah au menggauli istriku apabila lahir anaknya setiap napasnya anaknya dicatat Allah kebaikan untuk kedua orang tuanya sampai dipanggil Allah Ta'ala anak ibadah. Masya Allah.
keluar masuk napasot pahalo saja tu ayah deku maknaon, pahalo saja tu ayah deku maknaon. Aso ibacaya najolo ketika berhubungan Bismillahirrahmanirrahim, tai artinya dengan pertolongan Allah. Ulang dengan menyebut nama Allah. Ansongar laku hadis nidokon ni nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onna sangat luar biasa manfaat ni bismillahun untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Buka jagal misal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bedaun dohot dengan pertolongan Allah. Palana laku 10.000 lipat gandaun 100.000 pun perbedaan. Insya Allah Allah akan memberikan kasih sayangnya bagi orang-orang yang memaknai bismillah dengan makna pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Harana bana adong disi adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ima makna ni banai Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Taya dong dope sadanai arti ni bismillah di atas nainan on adalah dirahasiakan. On najolo ayat Al-Quran dan mangandehenna ini sebenarnya najolo pas di depan pandangan nami waktu marsiajar itu duya songonon arambiri Bismillahirrahmanirrahim madabu sada dengan arti apa tulunaon ainde ilehen di son harana on majelis doon dalailul Quran ngawinotor betul banget soilehen ini para narasoki do baiti deh. On memaksud ni kasih sayang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adong musik kelebihan ni Bismillahirrahmanirrahim nai sampeyon ni Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-11. Setiap malam Jumat sering kita baca hizib ni beliau, Hizbul Bahar, karangan ni Abil Hasan Asy-Syadzili. Onda bosada ulama nasodong bukuna, nasodong karangan kitabna mulai na dulu sampai hari. Padahal ia alakna terkenal, alakna pintar, alakna cerdas, alakna khusyuk, alakna tawadu, pendiri Thariqat Asy-Syadziliyah. Tai ngadong karangan ni kitab ni asadape. Ketika isapai murid-murid niya, ya Syekh, aso indah mengkarang kitab ko sebagai kenang-kenangan untuk murid-muridmu suatu saat, untuk alak-alak na lain, untuk umat-umat terbelakang suatu saat. Aha maning beliau, biarkanlah murid daripada muridku yang akan mengarang kitab. Anggau na kontennya, saking tawadukna beliau. Ternyata adong muridnya nomor golar Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas adong muridnya nomor golar Imam Ahmad bin Athaillah. On mapangarang kitab Al-Hikam, ilmu tauhid na paling tinggi. Ibahasia medisi tentang masalah guru niaon Abil Hasan Asy-Syadzili. Ternyata betul nedokon niai murid ni muridku nangkan membain kitabku, indah au membain kitabku sendiri. Masya Allah, luar biasa Nabi beliau. Masalah satu ulama na sangat diminati di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Karena beliau setiap hari didatangi Rasulullah, setiap malam dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga unjung na sumarni pilot Nabi. Sehingga beliau mendokon ahamannya, man qala 'indan naumi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khamsa marratin, Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Barang siapa yang berkata ketika hendak mau tidur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian disambungnya Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan, maka ia akan bermimpi dengan Nabi di dalam tidurnya. 5 noli ibaca a'uzuna itambai dohot bismillah natai dengan syarat ia tiatemu arti ni bismillah so menletakkan kita dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Isa Joma 5 noli baru tambah dohot Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan marni pemiling beliau tu nabi. On make lebihan ni bismillahirrahmanirrahim. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya sehingga bisa bermimpi dengan kekasihnya Allah yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salon mapalana susah-susah kita gitmarani pitu nabi ta insyaallah anggo benar-benar cinta duita tu Abil Hasan Asyadili pendiri Thariqat Syadiliyah. Apalagi setiap malam Jumat sekali 2 minggu kita selalu membaca hizibnya beliau, insyaallah dibukakan Allah dikasih sayangi sehingga kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On mani dokon nakin rahmat na idapot kon ni ashabul kahfi na sangat godang harga di rahmaton. Tujia peke kita mengulu rahmat na idapai itu Allah Ta'ala. Bahkan idokon nabinta masuk surganya seseorang bukan karena tahajudnya, bukan karena puasanya, bukan karena sholat malamnya, bukan karena ibadah yang lain, melainkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau juga ya Rasulullah ning sahabat? Au besomoni ning nabi ta. Bukan karena au nabi, bukan karena au kekasih ni Allah, tetapi karena rahmat ni Allah masuk kau tu bakasan sarugo. Jadi neta baido tu Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shumulana wa turaddu bihal fitnata anna ya rabbal alamin. Ai doa tambahan na cuman maadong mon di ashabul kahfion doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. On madoa mangido kasih sayang tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na terakhir tambahanna bagas na sodong ilehen Allah Ta'ala rahmat adong tu dumoco ngabinoto teramalkan kita terperbuat kita kesalahan nasungunian sehingga bisa kita taubati anso bakastai selalu dicurahkan Allah Ta'ala rahmat. Tetapi yang godong natuluan rahmat diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah pertama bagasi pernah dibuat najolo berzinaan ini ben Allah Ta'ala rahmat be. Anggo unjung do najolo isi berzinaan ini turunkan Allah rahmat. Maka ketika kita menabusi bagas kita sampai jolo betul-betul apakah tempat tina jolo pernah dibuat berzinaan. Anggo unjung silahkan tinggalkan. Jalaki tempat lain anso mendapat rahmat daripada Allah. Paduana di dalam bagasi selalu ditinggalkan sholat 5 waktu. Indara penghuni naun sumbayang. Suamina indah sumbayang, istrina indah sumbayang, anakna indah sumbayang. Sudah isi di bakason indah dong nasumbayang maka diangkat Allah rahmat daripada rumah dia. Kemudian napatuluna on mana sering mungkin kita laleon di dalam rumah masing-masing. Banyaknya makanan-makanan basi yang tertinggal di dalam rumah. Datulaun, lebih baik kita sedekahkan kepada tetangga, lebih baik kita sedekahkan kepada saudara. Anso ulang marborngin panganunan anggo nasi pangan bencokot naik. Sehingga Allah angkat rahmat ketika ada sisa-sisa makanan yang basi di dalam rumah kita tersebut. On sangat kita hindari anso mendapatkan kasih sayang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala baik kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita termasuk di dalam rumah kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. On mana terakhir itu tuh Allah di ayat 16 wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah berikan sesuatu yang berguna di dalam urusan kamu ketika kamu mengikuti perbuatan baik af'alullah tadi dalam hati kita ahamarelehen Allah rahmat dohot urusan nita merguna ibain Allah Ta'ala. Sehingga tong betul ashabul kahfi selamat ketika masuk gua. Sehingga kisah naleon pe berguna untuk kita namanya ngion naw.
berguna untuk Rasulullah, berguna untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On mana dapat kita manfaat dohot hikmah hima di ayat napa 15 na dohot pau 16 na. Nah, pertama tentang kezoliman Raja Dikyanus dan kedurhakaan kepada Allah. Nah, paduana tentang manfaat rahmat dan mencari rahmat Allah Ta'ala, bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, menambah amal ibadah kita dan menguatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah malam Jumat yang akan datang kita sambung 5 ayat 17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahbihim zatal yamini wa zatal shimal wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi